سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن تعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما صادقا. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتعمل بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتعمل بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بعلومه إلى غيرها. Bismillahirrahmanirrahim. Sembahyang. Habis bertayamum dah. Sembahyang. Sudah tayamum dah. Bertayamum tuh apa adanya? Ada di tarim itu ada debunya yang sangat baik, mahal, larang, berkah insyaallah. Kalau pian ada ketarim cari debu nang andaknya di Hinat di kubahnya Syekh Abu Bakar bin Salim, datuknya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi Habib Umar bezikai datuk Syekh Abu Bakar bin Salim itu dimakamkan di Hinat, kurang lebih ya 30 kiloan dari Karim. Ada dalam kitab Minhajul Qawim fi Adati Ahli Karim. Jadi paling setengah jam lah pokoknya. Kalau ada jadwal tarabang pian ke Tarim sampaikan ziarah ke makam kubah Syekh Abu Bakar bin Salim, cari debu yang ada di atas kubah. Jadi ada tahaga itu nang di lantai barang. Karena sir rahasia Zidin dipatak di situ. Sir rahasia Zidin dipatak di situ. Dalam riwayat murid beliau nama pengarang Syekh Yusuf bin Abid Al-Hasani ini minta kepada gurunya Syekh Abu Bakar bin Salim agar sekiranya sang guru ini menurunkan ilmu dan maqam derajat tinggi yang dimiliki oleh beliau kepada Syekh Yusuf bin Abid Al-Hasani. Seraya beliau membaca kalamullah falamma qadha Zaidun minha falamma qadha Zaidun minhu. Apa ayatnya? Falamma qadha Zaidun minhu waqara. Itu jadi ulang-ulang ayat itu. Kehendak Sidin si guru ini menyambung dengan zawajnakaha. Itu peristiwa. Ayat itu sebetulnya Rasulullah dikawinkan oleh Allah dengan perempuan yang bernama Hindun bini Nabi. Itu kawin lawan Rasulullah mengawinkan Allah Ta'ala langsung kawin langsung itu. Jadi zawajnakaha Allah gitu. Kami kawinkan engkau wahai Muhammad dengan perempuan yang bernama Hindun. Zawajnakaha. Rasulullah punya visi ini nama Hindun. Anak Syekh Yusuf bin Abid Al-Hasani, gurunya itu menyambung dengan zawajnakaha. Artinya ya sudah, kalau kamu ingin ilmu itu kuturunkan, kalau kau ingin makom yang aku punya aku berikan kepadamu, ya sudah, ambillah zawajnakaha. Sudah, artinya bertepuk dua belah tangan.
Cuma nyata-nyatanya Syekh Abu Bakar bin Salim faham dengan sindiran daripada ayat Al-Quran itu yang menunjukkan maknanya si murid minta agar derajat maqam beliau diturunkan kepada si murid, maka beliau tetap diam, kada menyaut. Karena diam, lalu Yazidin, wahai Yusuf, ilmu yang kuberikan kepadamu sudah cukup dan maqam yang kau punyai sudah sangat tinggi di sisi Allah. Cukuplah bagimu itu. Adapun masalah ilmu, masalah derajat kewalian yang aku punya yang diberikan oleh Allah, sir rahasia Allah yang ada pada diriku. Kalau sekiranya anak cucuku kada ada kawan yang menangkapnya, kada ada yang kawan mengambilnya, maka akan kupatak. Di mana? Di tanah di sini. Situlah kada kawan seperti wafat dan meninggal di situ. Wallahu a'lam. Yang jelas ulama khususnya tarim itu mengambil keberkahan di situ. Suatu kisah sholat di masjid, ada waktu kami belajar masalah tayamum. Malam ada babnya tayamum, lalu pas bab tayamum itu kan pakai debu. Lalu debunya itu kalau kita singgung juga tentang debu tarim, caranya kasih debu kasih turbahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi waktu dahulu ini kisah nyata, ulun besi kawan ngarannya Muhammad Fatudin Muslim, orang Bandung. Lalu ini besi kawitan mamanya hendak operasi kalau kada salah tumor otak. Bila dioperasi antara dua, bila berhasil alhamdulillah, bila gagal berarti operasi tumor otak. Lalu Abuya tahu Madli ini kawan ulun orang Bandung, ini sopir pribadi Abuya. Kemana Abuya? Iya, Pak mesti nyopir. Lalu mungkin dia minta doa sama Abuya. Apa ujar Abuya? Wahai Fadli, nanti kamu pergi ke rumah anak saya yang bernama Najla, kamu minta sama dia, bilang Abuya bilang kamu berikan sama saya nih turbahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi ada anak Abuya nama Ustazah Najla ini dari umur 7 tahun sudah di rumah Habib Umar, hidup dengan Ubabah Nur. Jadi setiap hari salaman dengan tangan Habib Umar karena umurnya waktu itu masih 7 tahun. Anak Abuya 7 tahun didiam dikirim ke Tarim, dianak di rumah Ubabah Nur. Bila Habib Umar kulit, ini salaman dengan Habib Umar. Kenapa? Karena masih halus nih, belum balik lagi. Habib Umar oke, salaman. Ini kan anak Abuya ini kembali ke asramanya, lawan kekawalan tangan Ustazah Najla ini diciumi oleh kawan-kawanannya. Kawanan kenapa? Karena ngambil berkah, ini tangan tadi habis salaman lawan Habib Umar. Jadi Ustazah Najla itu bisi tanah kasih yang datang dari turbahnya, makom kubahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan terbukti mujarab bagi orang-orang yang percaya lawan karamat, itu bisa diambil, bisa dipakai, bisa minta tolong. Kita jadikan sebagai perantara untuk pengobatan. Boleh nggak kalau ambil berkah sebagai obat? Kan kita datang kadang kalau ada guru minta botol, guru bacakan banyo ini, bacakan doa-doa, mudahan nikah anak nih kada penangisan, kada nakal, ya hati berasih, itu panarang hati lah ya orang Bali, ya lah. Lu ingat dulu biar bila mama tuh ada terdapat tuan guru tuh kayaknya kulik bawa banyu tuh, nina minum kikiraman ditumpukakan bisa drum itu banyu mulai siapa kan tabarukan kan boleh kan ambil berkah dari satu doa. Nah macam itu juga kita boleh berdoa minta wasilah kepada Allah, mudah-mudahan dengan dari debu turbah Syekh Abu Bakar itu bisa menyembuhkan penyakit. Dan terbukti mamanya kawan ulun tadi, mamanya Fadli tadi kada jadi dioperasi sampai dokter pun giling-giling kepala, mana penyakitnya hilang gara-gara minum banyu yang sudah dicampur lawan turbah kasih dari turbah debu dari makom kubahnya Syekh Abu Bakar bin Salim.
Mudah-mudahan ada langkah kaki barataan selain ke Makkah, ke Madinah, tambah biar doain ke bumi Tarim ya Allah. Itulah mendoa ulun karang-karang seorang. Ada doa Allahumma yassir lana ziarata Makkah wal Madinah, ulun tambahi wa Tarim bi barakati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa bi barakati ahli Tarim. Soalnya kalau doa ada Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah, biasanya orang langsung diberkati Sayyidina Muhammad. Mendoa ulun tambahi seorang, boleh aja, maknanya bagus saja. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah wa Tarim, diberkati Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa bibarakati ahli Tarim. Mudah sampai selain ke Makkah, ke Madinah, ke Tarim ya. Karena di Tarim ada puluhan ribu makam para wali, bahkan 80 wali kutub. Itu sudah ada sejak zamannya Al-Faqih Muqaddam Al-Thani Syekh Abdul Rahman bin Muhammad As-Saqqaf. Itu sudah ada 10.000 wali yang dimakamkan di makam Tarim, dan ada 80 orang wali kutub. Jarang itu gitu. Makanya orang-orang yang sekolah di Tarim itu pasti backgroundnya kubur. Ada kita nyari pemandangan, nyari laut, pantai, pohon. Kalau di Tarim enggak ada. Background belakangnya bila foto-foto kuburan. Kenapa? Karena orang-orang yang ada dalam kuburan itu jauh lebih hebat daripada yang ada di atas kuburan. Tapi daripada yang masih hidup di dalam kubur itu jauh lebih hebat daripada yang ada di atas kubur, di atas bumi. Yang di bawah bumi jauh lebih hebat. Banyak, ada puluhan ribu di situ. Maka 80 orang wali kutub. Mana ada makom di dunia ini yang ada menampung 80 wali kutub terkumpul di satu daerah, kecamatan lah istilahnya. Subhanallah, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan itu harapan kita diantaranya sampai ke bumi Hadrul Maut. Kalaupun berduit lapihan dia, insya Allah mudah-mudahan niat baik, tur dia ada 5 negara, Mekah, ke Madinah tentu kan umrah kan. Yang satunya bisa kita pesan ke Tarim atau ada kemenangan, bawa itu ke sebelumnya. Ambil debu kubahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Suatu ketika Habib Umar bin Muhammad bin Hafid, beliau disuguhkan oleh orang satu botol minuman. Wahai Habib Umar, ya Sayyidi, ini ada botol yang di dalamnya sudah ulun campuri dengan kasih turbahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Tolong pian doayakan banyak. Dan Habib Umar apa juga? Apa yang telah dikandung yang ada di dalam botol itu jauh lebih hebat daripada doaku. Apalah artinya doaku kalau dibanding kasih tersebut? Itu fakta bagi orang yang percaya lawan barokah kali. Menang dikit-dikit mana dalilnya? Dikacau ini dalam kawal kita. Ada dalilnya? Muhammad tuh mana dalilnya? Gitu. Ada tuh harapan tuh bagus tuh. Mudah-mudahan kan semangat nang kuat tuh bisa sampai tak bawa-bawa mimpi. Ada kenyataan terakhir mimpi barang. Itu lah. Siapa tahu mimpi jadi kenyataan. Jelas. Boleh kayak mau pakai itu. Pakai turbannya pakai debu yang ada di situ. Walaupun sebagian ulama mengatakan debu yang ada di Kubah. Ada lagi yang mengatakan debu yang ada pokoknya di area makom beliau. Itu satu-satunya yang hebat dunia itu. Cari. Kalau ada orang pulang ke sana dikirim gitu. Tapi di online ada online juga. Ada loh video di online debu makom apa atau tulisannya kasih itu area pemakaman Syekh Bu Habaib Nyambatkan Syekh Bu. Apa itu Syekh Bu? Syekh Abu Bakar bin Salim. Debu mulia ya.
sembahyang. Rukun Islam kedua ialah mendirikan 5 kali sembahyang sehari semalam. Sehari semalaman 5 kali kita sembahyang yang dipardukan oleh Allah. Mana dalilnya? Subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun. Itu ada di dalam Al-Quran. Yang membaca wirdul latif ada di situ. Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun. Alhamdulillah wa hina tudhirun. Itu ada kejadian amalan. Subhanallah hina tumsun, ketika kalian berada di masjid waktu masakan itu sore. Wa hina tusbihun, dan waktu pagi subuh. Ada lagi wa asyiyan wa hina tudhirun, itu duhur, itu waktu-waktu itu situ. Udah tahu aja dari kita subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 5 kali sehari semalaman sembahyang. Dan sembahyang ini kada lawas. Cepat saja sembahyang tuh paling 10 menit atau 5 menit. Gasnya terlaju sedikit. 5 menit saja. Jadi antiknya manusia itu kan, manusia lah. Soal kira-kira dia tahu ya, ada orang macam ini puasa seharian. Mulai terbit fajar, mulai subuh sampai maghrib puasa kuat. Puasa akun. Kalau lapar, loyo, letoy, semangat, untung bebau, awak asam ringkut, puasa. Akun aja gitu digawe. Tapi banyak ada, ini kan aneh kan? Gimana anehnya? Itu kalau baharatan, harat sembahyang, rukun Islam tuh harat puasa. Ya Allah, harat sembahyang. Ibarat bajuan itu larangan mana antara kewajiban sembahyang lawan puasa? Larang kewajiban sholat. Sholat ini kewajibannya Rasulullah ditarik, diangkat, disuruh ambil seorang. Karena kalau digigiri makan lawan Jibril, karena ini penting. Tentang unipiannya. Plat kendaraan kau ada dikirim makan, boleh kada? Boleh diwakilkan dikirim makan. STNK boleh kada? Boleh. BPKB kawat. Kalaupun kawat repot itu. Nah, itu sangat rahasia. Berarti sangat istimewa gitu lah. Sesuatu yang diambil langsung oleh bersangkutan istimewa. Jika menjadi rumah, jangan menyuruh orang lain. Penting. Rasulullah diambil malam Isra Mi'raj agar menghadap Allah. Itu hadiahnya diberikan. Fardu sholat itu. Kalau puasa, Jibril dan datang. Ujian Jibril alaihi salam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam wa kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turun ayat itu, wajib kita puasa. Tapi untuk sholat, Rasulullah ambil langsung malam Mi'raj. Kenapa? Karena Rasulullah lagi galau, lalu dihibur oleh Allah dengan diantaranya hiburan Rasulullah itu sembahyang, sholat. Rasulullah sholat gulana, sholat. Dan tahu aja dari kita Isra Mi'raj itu biasanya dibahas. Jadi kalau kita lihat kewajiban sembahyang itu lebih utama daripada kewajiban puasa. Amun baharatan tingkatannya, tingkat sembahyang ini lebih tinggi daripada puasa Ramadan. Tapi banyak orang yang kawa puasa Ramadan tapi kada sembahyang fardu. Alangkah ruginya manusia macam itu. Suara melihat ada orang macam itu, tahu lah kira-kira orangnya puasa seharian, puasa mulai subuh sampai maghrib. Terus sembahyang ada orang macam itu lah. Ada. Mudahan di rumah kita ada di rumah orang marah-marah doakan, tapi sadar ya. Paham ya maksud itu telah?
Puasa tuh pian uyuh mulai min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi. Dari adzan subuh, dari waktu subuh sampai maghrib. Uyuh tuh. Kenapa sembahyang maka kada? Ini kan aneh gitu. Padahal kewajiban sholat jauh lebih tinggi derajat di sisi Allah daripada kewajiban puasa. Makanya ketika orang yang dihisab di awal pertama kali adalah sholatnya. Awwalu ma yuhasabul abdu. Awal-awal yang pertama kali dihisab oleh Allah seorang hamba amal ibadahnya itu sholat, puasa. Karena puasa ini yang paling penting. Apa? Sholat yang paling penting. Sholat sembahyang yang pertama kali dicari datanya dan ditanya oleh Allah itu sholat, bukan puasa, bukan haji, bukan zakat, bukan rukun Islam yang lain. Yaitu rukun Islam, yaitu sholat. Sholat inilah yang sangat diutamakan. Jadi alangkah sayangnya ada orang puasa full, berzakat tiap tahun, puasa Ramadan full sebulan. Apa lagi? Berzakat full, zakat tiap tahun, Ramadan puasa sebulanan, haji setahun sampai banyaknya lah. Umrah kena setahun 2 kali, yang ada. Tapi yang banyak yang kita temui, mudah-mudahan sadar aja bahwa kurang nak puasa, tapi kada sembahyang. Ini sebujurnya ini luput alias ada kanak bin meleset. Coba saya lihat. Kalau kau ada untung banyak ya kenapa kada? Kurang paham aja itu. Sehari 5 kali. Lawan pula gawiannya kadang-kali. Coba seandainya hakun mana pian disuruh memilih antara dua. Hakun sembahyang sehari 5 kali, hakun puasa mulai subuh sampai maghrib. Kayak kita puasa aja. Hakun mana? Hakun sembahyang. Marah-marah aku sembahyang sehari 5 kali. Sembahyang tuh paling 5 menit, 10 menit awas deh gitu. Nang bacaannya nang jujur. Itu nya nya 4 kali udah. Ar-Rahman. Bukan kalah. Itulah orang yang cerita sembahyang. Jadi minumnya sembahyang sehari misal 5 kali, sekali sembahyang tuh 5 menit. Ya Allah, gampangnya. Mudah-mudahan kita sabarataan kawak mandiri akan sembahyang 5 waktu. Kalau kita sabarataan capek tujuan. Mudah dan gampang kelihatannya. Seandainya pilihannya 2, akun sembahyang sehari 5 kali, akun puasa mulai subuh setengah 5 anggap sampai jam 6 maghrib. Marah sembahyang. Bilnya ya kan. Oke, kamu ada sembahyang seharian. Ada papa ada sembahyang, tapi puasa mulai subuh sampai maghrib. Atau ayo kamu ada puasa, cuma sembahyang sehari 5 kali, subuh duhur sama tuh bisa. Ulun kira menurut otak ulun seorang banyak yang memilih akun sembahyang. Kenapa? Itu gampang. Cuma entah kenapa kayak itu iblis haratan akhirnya orang banyak terjelupuk di situ. Memang itulah janji iblis laknatullah alaih. Fa bi'izzatika wa jalalika. Iblis sudah bersumpah di hadapan Allah, la uqwiyannahum ajma'in. Akan kususatkan mereka semuanya ya Allah. Itu janji iblis. Qandurni ila yaumi yub'atsun. Beri aku umur yang panjang ya Allah sampai hari kiamat. Oke. Anak mabaikan la uqwiyannahum ajma'in. Aku namanya setan manusia, jangan nyalawan aku kira di neraka. Itu tuh ya, karena alhamdulillah min dzalik. Ingat aja kalau
mendengar orang azan, hayya 'alas shalah, sahutannya apa? La haula wala quwwata illa billah. Tambahi dalam hati, ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucu keturunanku termasuk orang-orang yang menegakkan sholat. Atau Nabi baca, silakan, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Itu doanya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim mengandak anak bini di mana? Di Mekah. Nabi Ibrahimnya bawa andak beli Palestina, andak Siti Hajar, anak Nabi Ismail situ. Tinggalkan ya, berdoa. Tapi Nabi Ibrahim, doa Nabi Ibrahim kan? Pak, setelah Nabi Ibrahim itu bangun Ka'bah, setelah beliau membangun Ka'bah dengan Nabi Ismail, lalu beliau berdoa agar beliau dan anak cucu beliau itu menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Nah, lalu pantaslah kita tiru gitu. Bagus dan layak apabila ujar ulama ketika mendengar hayya 'alas shalah maka baca Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Atau bila itu pada hafal boleh berucap dalam hati, ya Allah, jadikan aku dan anak cucu keturunanku termasuk orang-orang yang menegakkan sholat. Ya, kebenaran orang ajan. Kewajiban bagi bapak-bapak. Nah, iku loh bapak-bapak, wajib itu Pak. Atau nenek-nenek. Ini itu tuh apa sih? Ada ini anong banyak aja Pak. Oh, ini anong. Wajib bagi bapak-bapak atau nenek-nenek menyuruh anaknya atau cucunya sembahyang jika sudah berumur 7 tahun. Wajib hukumnya menyuruh. Hakun kada hakun marah-marahainya. Marahnya kada hakun. Nang penting kita lapas kewajiban. Umur berapa disuruh? Umur 7 tahun. Muru auladakum. Perintahkan Nabi Rasulullah anak-anak kalian untuk sholat. Wahum abna sab'i sinin. Mereka umurnya waktu itu 7 tahun. Makanya anak 7 tahun bawai ke masjid, bawai ke langgar, bawai ke surau, bawai ke musala. Nah kemana bah? Anak ke masjid sembahyang zuhur. Sini, uduk anak 4. Sini 4. Bawai. Umur berapa? Umur 7 tahun. Bila umur 3-4 tahun jangan dibawai menguyaki. Dan boleh kan 3 tahun dibuai ke masjid, habis kupiah orang tarikinya jamin hadiah. Kan ada anjuran ya, 3 tahun ada. Nabi nyuruh umur 7. Nih kaprah lagi lah, ada lagi si kaprah nih. Tadi sudah kaprah tuh, yang pertama tadi. Orang bela-belaan puasa seharian sembahyang ada. Amun berbuat-busan. Tapi jangan Pak, naudzubillah malah baik sembahyang 5 waktu sehari 5 kali, marahnya kan puasa Ramadan santai. Nah itu kenapa? Nah puasa sembahyang inilah karena menjadikan dia sadar dan insaf, aku salah. Gara-gara sholatnya baik akhirnya dia sadar lalu dia puasa. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itulah yang mengolah kita ini tambah baik. Makin baik sholat kita, makin berpotensi sholat itu menjadi kita orang baik. Jadi banyak yang kaprah di situ satu. Yang kedua, orang kaprah lagi di mana? Orang bela-belaan menyuruh anak puasa bulan Ramadan padahal belum diwajibkan puasa, bahkan disuruh pun kada. Tapi kada menyuruh anaknya untuk sholat padahal anaknya umur 7-8 tahun. Ada kakak-kakak di rumah umur 7 tahun dipaksa puasa. Puasa tengah hari orang. Nangis anaknya ada aku. Jadi kenapa dipaksa puasa? Nabi kadang menyuruh menganjurkan muru auladakum bisyam hum abna'u sab'i sinin. Suruh anak kalian untuk puasa mereka umur 7 tahun. Hakun kada hakunnya puasa terserah buatmu, ada. Nabi suruh itu oleh Nabi sholat. Jadi
Ada anak-anak lagi mau IP 7 tahun, 8 tahun, biar orang berapa ya, tampirau kan. Jangan karena IP harus mati IP-nya. Kaina pulang nggak salah, boleh pulang ke sini. Sembayang mana? Umurnya berapa? 7. Di bawah itu kena juga langsung suruh aja, main. Jangan dibawa ke masjid sini, meski kira ampun. Lalu puasa apa? Rasulullah ada sumpah menyuruh kuitan-kuitan, bapak-bapak, nenek-nenek, ada ajarannya itu disuruh menyuruh anak-anak mempelajari puasa. Pangsar anak-anak, oh, jangan buka, aja jam 11 nih, jam 11 kain aja jam 12, ayo. Buka mainnya. Jangan dia banyak tanggung puasa takut nih dulu. Nah itu kan puasa icaan. Suruhan Nabi pun kereda. Jangan terlalu dibebankan ya puasa. Kan diwajibkan membebani itu sholat. Umur 7 tahun bebaninya dengan perintah. Ayo sholat, ayo sembahyang, mati TV, ambil HP-nya, cabut wifi-nya, mati gitu loh. Itu wifi, nak nyaman pian, lagi wifi di masjid. Berapa itu ada apa tuh parakan simpang 3, ada namanya burung berapa? Berapa itu? Burung angkam kan kita. Burung angkam kalau ikan berapa ya? Bila pian mulai pantai sebelumnya itu ada masjid sebelah kiri. Sebelum burung angkam itu BWP akan situ nongkrongnya, tukang becak situ nongkrongnya, tukang ojek ojol situ nongkrongnya, BWP masjidnya. Jadi kekanakan dia bilang Allah berobat la ilaha illallah, ancam mati HP. Kena Allah diamnya dia mati. Kalau mati sembayangan bebayar salam ya biar berulang. Ini baiknya WP situ cuma di warnet. Di warnet mana ada musolanya? Ada kamu musola di warnet? Nah, ada di warnet musola. Orang jualan es. Itu kacau lagi tuh. Kecuali warnet syariah. Belum waktu sholat matinya wifi-nya. Ayo gue sholat. Apa nih mau jangan mau wifi ini? Kayak gitu udah kan orang kapan tuh udah. Di wifi syariah. Jarang ada tuh bilang. Jadi itu jangan sampai kaprah. Kalau hendak mati-matian menyuruh ke anak, suruh aja sembahyang. Jangan main gara-gara buka puasa jam 11 siang. Karena toh ini belum kena wajib dan perintah untuk orang tua dan nenek-nenek kan ada untuk memaksa anak untuk puasa. Nah ada itu sholat. Kenapa? Karena anak ini kalau sudah terbiasa sholat, ya sudah ganal balik. Punya sembahyangnya rajin aja, biar nggak bertahap pada puasa. Orang tuh sembahyang rajin, sembahyang dustak orang ada puasa usianya. Tapi coba balik, rajin puasa bisa ya sembahyang usia. Cek ya. Kenapa? Karena ya otomatis sudah sembahyangnya baik, berarti amalan lain tuh nyaman dia mengolah. Alhamdulillah, jadi kewajiban tadi kesan abah-abah, bapak-bapak, nenek-nenek untuk menyuruh, ya menyuruhnya, untuk menyuruh. Hakun gak ada hakun, ya ada bapak terserahnya, penting suruh. Bila kita sudah nyuruh, berarti gugur kewajiban siapa. Bila ada nyuruh, berdosa abahnya. Nah, itu perintah. Kalau sudah berumur 10 tahun, umurnya sudah 10 tahun, tidak mau sembahyang, bapak-bapak atau nenek-nenek berkewajiban memukul, catok lawan duit 10.000 mau atau? Lawan duit berpuntal 10.000, puntal aja duit 10.000. Kan sembahyang ada, udah sembahyang dapat ini dah. Ya aja. Aman pian duitnya ada apa ya? Apa? Puasa janji bagus juga. Bila tunai sebulanan sampai dapat hek bagus. Jangan tukarakan dulu tapi tukarakan dulu dia, jangan yang depan. Pukul lah.
pendidikan kita Islam ketika anak 10 tahun kada mau disuruh sembahyang, maka pukul anak tuh di bagian yang kada membahayakan, misal di bahu tamping kurit, ya di kepala, bagi di muka ya, ambil sapu lidi, ya kan ada sakit sapu lidi itu. Jangan ikatan gitu, itu sakit gitu, sapu ya. Tapi pesantren ada itu. Seumur lu terus dipukul mama abah udah banyak di pesantren hari-hari itu kan ya. Karena berharap ya guru pendidik ya, rohani kita dididik sini. Kalau sembahyang jamur, didikan harap terus begitu. Pertanyaan kan? Menyuruh misalnya maghrib kalau dulu lah, aku nih kita pukul lah, jika sampai waktu isya disuruh pulang itu lah kayaknya setiap 5 waktu lah itu. Iya, setiap 5 waktu pukul. Kalau jangan mau, kan disuruh tuh. Jadi pukul tempat mau juga. Kalau pesantren kalau kewajiban kita sudah betul, karena kita sudah menyuruh, karena kita disuruh oleh Nabi untuk menyuruh anak kalau umur 7. Artinya bila kita ada menyuruh berarti kita yang berdosa, karena ada menyuruh kita yang salah. Ibarat nang di atas masih takut, apa yang kamu nih ada disuruh, sudah Pak yang suruh gitu. Jadi SPG-nya itu ada gitu. Tapi kan pegawai Pak yang kami rajin dia malam Pak yang foto-fotonya kami pergi rajin Pak yang pagi-pagi rajin scare Pak yang pagi-pagi foto-fotonya ada. Artinya nih kan ditumpal oleh atasan, katanya pegawai aja. Walaupun nang di razia jadi masih kayak kan itulah Indonesia. Lepas kewajiban kalau sudah kita gawe itu suruh umur 7 pukul umur 10 pukulnya begini saja yang geja-geja. Sok tanggal 9 sudah kau puasa bertahan aja kan. Esok puasa Arafah. Esok orang wukuf bertengah hari di padang Arafah. Itu hari yang paling afdal setahun. Dan fadilat puasanya sudah rancang aja kita mendengar. 2 tahun dosa diampuni oleh Allah. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Su'ila sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah faqala tukaffiru sanatan madiyah wal baqiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang fadilat puasa hari Arafah. Kenapa wahai Rasulullah puasa di hari Arafah? Nabi ditanya, ya Nabi tukaffiru sanatan madiyah wal baqiyah. Dia dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hanya dengan berpuasa 2 tahun dosa diampuni oleh Allah. Kemudian kawalah esok hari 9. Ya, ibarat pegawai sekarang kawat, mudah-mudahan kami dulu di pesantren itu diliburakan. Di pesantren diliburakan hari Arafah karena disuruh puasa. Ada pelajaran kelas libur absen, ada jalan hanya murojaah, hanya mengulang-ulang pelajaran aja, ulang-ulang hafalan masing-masing pelajaran ada hari itu. Kelas ditutup, absen kada dibagi. Karena turunan sekolah, saking disuruh kami memuliakan hari Arafah. Karena memang hari Arafah hanya dimuliakan oleh Allah. Apalagi bertepatan esok dengan hari Senin. Jadi puasanya hari Arafah dapat, hari Senin dapat. Namun bibinian yang ada qadaan sekalian mengqadha. Sahaja kau puasa esok hari, mengqadha bulan Ramadan. Fardu karena Allah Ta'ala. Karena esok hari Arafah dapat pahala Arafah, karena esok hari Senin dapat puasa pahala sunnah Senin. Dan
Inya tadi berniat mengkodok, berarti kodokan dapat, Senin dapat, Arafah dapat. Itu sendirinya. Lagian tuh main dia mana ada kodokan bayarin lah. Belum masih hidup, mati apalagi kodokannya. Nah, oleh itu, ada pertanyaan kan? Silakan. Kenapa sana? Masalah sembahyang. Ini masalah paling penting dari ilmu fikih ibadah. Apabila sembahyangnya salah, semuaan yang merendul kehidupannya, ekonominya, karirnya, dunia tuh, apalagi akhirat. Gara-gara sholat inilah. Pertanyaan kan? Maaf jelas. Nanti jelas sama tadi. Oke, nah insyaallah ada betul malam Senin akan datang atau bila kita tidak lanjut lagi, insyaallah ulun bawakan itu dari debu dari kasih tadi. Ulun isi debu itu dibari oleh anak buya. Mudah-mudahan kita biar bawa bulik masing-masing. Berbagi bangsa curang, buat dalam galon, buat dalam teko, buat jangan dibuat dalam dompet. Sama aja bangku saja juga. Bahkan orang ada yang dijadikan mata cincin ada. Di pasir itu debu itu dibuat dalam mata cincin, dibawa kemana-mana. Ya tabarukkanlah, tetap hati kita Allah Taala purgawian. Paham aja pian itu orang Islam asal jangan kayak Tarsan saja tahu Allah Taala purgawian. Tidak mungkin juga kita beri bakas Kristen. Cuma itulah kita tabaruk, silakan. InsyaAllah mudah-mudahan berumur panjang berataan, taat beribadah lawan Allah, mudah-mudahan dapat ilmu dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Walladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma kashif al-mushkilat 'alim al-asrar wal-khafiyat. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyyin hamdan musallin wa ilhamul malaikati al-muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Ya ta'ala nas'aluka al-lutf wal 'afiyah la tu'adzibna 'alayhi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Minna, Rabbana ya